Saudara-saudara, viral foto Nabi Muhammad dan penampakannya itu di medsos. Ini adalah Nabi dari Arab itu sedang menggendong istrinya. Istrinya ini namanya Aisyah, umur 6 tahun ketika perkawinan mereka waktu itu. Nah, inilah penampakannya itu, dia pakai sorban hijau dan Aisyah pakai baju hijau. Nah, ini adalah lambang warna agama mereka, bahwa agama mereka itu dilambangkan dengan hijau daun, seperti daun yang ada di belakang saya ini juga hijau, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel terbaru saya. Ini merupakan video pertama saya di channel ini. Jadi kita sudah melihat bagaimana cuplikannya. Udin Koncet ini mengatakan bahwa mereka sudah menemukan foto Nabi Muhammad bersama Aisyah. Jadi inilah Nabi Muhammad dan seperti inilah Aisyah. Jadi mereka ini menemukan foto Nabi Muhammad, sedangkan sama-sama yang kita tahu di zaman Nabi Muhammad itu belum modern, belum maju. Kamera tidak ada, handycam tidak ada, kendaraan tidak ada. Jadi mereka ini berusaha bagaimanapun caranya Islam ini harus dicaci maki. Islam ini harus direndahkan. Para penghujat Islam ini berkumpul. Lalu yang paling anehnya, mereka ini mengatakan bahwa mereka juga sudah menemukan foto Tuhannya. Kalau di Islam Nabi Isa, kalau di agama mereka Yesus. Jarak Nabi Muhammad dengan Yesus 500 sekian tahun. Di zaman Nabi Muhammad aja belum ada kamera. Bagaimana mungkin di zaman Yesus itu ada kamera? Lalu gambar Yesus yang populer sekarang ini itu hanya lukisan dari David Leonardo. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, setiap negaranya kan berbeda. Gambar Yesus yang di benua Asia sama di benua Eropa itu wajahnya berbeda, bahkan setiap negaranya berbeda. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Koncet ini selanjutnya. Tapi Somad juga yang mempermainkan sholat dan ajaran sholat itu sendiri nggak ditangkap, karena pengajaran-pengajaran Somad itu mendatangkan lelucon-lelucon. Nah, ini saudara-saudara. Udin Koncet ini mengatakan Ustadz Somad ini yang mempermainkan sholat nggak ditangkap. Kemudian dia mengatakan pengajaran Ustadz Somad ini lelucon semua. Jadi para penghujat Islam ini, misionaris Kristen ini, bukan menteri yang mereka takuti. Yang mereka takuti adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Dasat Latif, Habib Rizik, Habib Bahar. Jadi ulama-ulama seperti ini, ustadz-ustadz seperti ini, itu yang mereka takuti. Jadi mereka ini sudah menaklukkan menteri agama dan bagaimana caranya supaya mereka ini bisa merendahkan atau mengucilkan para ustadz seperti ini, para ulama seperti ini. Karena kalau mereka mau tundukkan ustadz seperti ini, sampai kapanpun tidak akan bisa. Jadi menurut mereka itu yang membentengi Islam, itu harus kita hancurkan, itu harus kita singkirkan. Baru bisa kita itu mengobok-obok agama Islam. Jadi pada teman-teman di sini, pemurtatan itu bukan lagi dengan cara dipaksa ataupun didatangin ke rumah dikasih rupiah, tidak, tapi bagaimana cara mereka itu memfitnah Islam supaya kelihatan Islam itu kalau ajarannya itu sangat mengerikan. Jadi pada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Dan karena saya membuat, apalagi memviralkan ajaran-ajaran Muhammad, lalu mengkritikan dengan pedas, apa yang sudah saya sampaikan itu mengerikan bagi muslim semuanya. Dan selalu baru. Saya katakan bahwa akan terjadi terus-menerus, nggak pernah berhenti, orang akan menghina Islam. Kenapa? Karena memang ajarannya nggak sesuai dengan ajaran Alkitab, nggak sesuai dengan ibadahnya yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini sebabnya Islam akan tetap dihina. Yang menghina itu adalah Muslim itu sendiri. Si Udin Koncet ini mengatakan bahwa dia mengeluarkan kritikan yang cukup pedas untuk agama Islam. Si Udin tidak pernah mengkritik agama Islam. Si Udin ini hanya menghina agama Islam, mencaci maki agama Islam, dan penghujat agama Islam. Si Udin ini tidak bisa bedakan mana kritikan, mana hinaan. Si Udin ini memang punya otak, tapi otaknya tidak berfungsi. Lalu dia mengatakan Islam sendiri yang menghina agama mereka. Jadi
banyak misionaris Kristen yang sekarang ini berkeliaran di sekeliling kita. Mereka mengatakan bahwa saya ini Islam. Kemudian lama-kelamaan mereka ini merendahkan Islam. Karena memang misionaris Kristen ini dilatih seperti itu. Makanya di Kristen itu ada seles agama. Coba lihat di media sosial. Mereka teriak-teriak nama Yesus itu di jalan, di mall, di pasar. Kenapa? Karena agama Kristen itu sudah nggak laku lagi. Benua Eropa itu sudah banyak meninggalkan agama Kristen. Bahkan gereja-gerejanya banyak itu dijual, dijadikan masjid, pasar, bioskop. Bahkan di Indonesia saja beberapa gereja sudah dijual. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada jemaatnya. Makanya bagaimanapun caranya Islam ini harus dicaci maki, direndahkan. Ini ulah siapa? Para pendeta. Karena kalau para pendeta itu nggak ada jemaatnya, maka pemasukannya nggak ada. Makanya mereka ini tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya berapapun untuk menghujat agama Islam. Si Udin ini merupakan peliharaan para pendeta. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Silahkan dukung channel terbaru saya ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.